Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Malsin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberi bermacam-macam kenikmatan sehingga bisa hadir di tempat ini tanpa halangan suatu apapun. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang kelak mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu jamaah Malsin rahimahullah, satu ujian lagi buat kita. Setelah seharian tadi matahari menyinari bumi, pas giliran ngaji malah hujan deras. Anggap saja itu berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita di sini tercatat sebagai amal buat kita semua nanti di yaumil akhir. Bapak Ibu sekalian, telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Furhon Al-Jabali dari Batur yang nanti akan mengupas tuntas yang akan kita hadapi sepekan ke depan, yaitu pelaksanaan Hari Raya Idul Adha atau yang lebih dikenal dengan Idul Kurban. Semoga apa yang akan beliau sampaikan nanti bermanfaat bagi kita semua. Untuk menyingkat waktu, kepada Ustadz Furhan, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul izzati wal quwwah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahul mustafa. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man ittaba'a lillail huda amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengawasan rutin malam Senin utawi Malsin ingkang insyaallah dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini sekalipun hujan alhamdulillah masih tetap hadir, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan tidak hanya di masjid ini, tapi mudah-mudahan juga dikumpulkan di surganya Allah. Tak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Jamaah rahimakumullah, jelas mboten suarane? Nggih, bukan tidak. Nggih. Itu ben akeh wong lanangi karo wong wadoni. Berarti sing berani menerjang hujan dan badai berarti wong lanang tok ya. Wong wadon ora ngumpet kalah nyatane lah nggih. Ndak apa-apa, mudah-mudahan yang tidak hadir juga bisa mengikuti nggih. Jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan Hari Raya Kurban
itu untuk daerah Batur, terkenalnya adalah Desa Batur. Dan yang sering viral itu di komplek tempat saya itu. Jadi bukan satu desa. Kalau satu desa mungkin lebih banyak lagi. Itu yang mesti viral itu yang satu komplek. Di situ memang sudah sejak dulu, nggih. Kebetulan juga ada ibu guru saya ini, Bu Solehah, nggih. Beliau juga saksi sebagai orang Batur yang sekarang di Wonosobo. Jadi kalau Bu Solehani sudah nggak kaget anggar cerita Batur kurbane akeh temen ora gumun gitu ya. Kalau Bu Soleh sudah bisa ngendika ora gumun Batur. Dan memang untuk Batur itu semakin tahun itu semakin meningkat. Jadi sohibul kurbannya itu semakin tahun semakin banyak. Dan mohon maaf bukan karena ada viralnya di medsos, bukan, tapi karena memang orang Batur itu yang belum bisa kurban itu selalu dalam hati kayak kita itu belum punya mobil terus pengen punya mobil itu, jadi ya Allah kapan bisa tuku mobil, ya Allah kapan bisa tuku motor. Lah orang Batur dan sekitarnya itu ya Allah kapan bisa kurban. Dan luar biasanya Batur itu kalau sudah pernah kurban sekali itu setiap tahun bisa kurban terus. Itu luar biasanya. Misalkan panjenengan kok terus hijrah ke Batur terus berkurban sekali, itu nanti setiap tahun bisa kurban. Dan hebatnya sekalipun ekonomi terpuruk lagi nggak punya duit itu tetap bisa kurban. Itu hebatnya di situ. Jadi kalau sudah pernah kurban sekali itu terus bisa kurban terus setiap tahun sekalipun nggak punya duit. Pertanyaannya, loh orang duit kok bisa kurban? Nih, kalau pas punya duit bisa kurban hewan, kurban sapi atau kambing, tapi kalau pas nggak punya duit itu kurban perasaan. Loh betul yang saya sampaikan betul, maksudnya gini, artinya kurban perasaan itu gini. Jadi tidak kemudian ngeten. Misalkan sudah kurban berturut-turut 5 tahun 5 kali, terus pas di keenamnya ndak bisa kurban. Itu yang saya sebut kurban perasaan itu terus gini, ya Allah ora teyeng kurban, ya Allah ora bisa kurban. Jadi ndak bisa terus ora kurban sepisan ya ora apa-apa ya wong wis ping 5 kok nimbang si A kau urung tahu, ndak. Tapi kemudian ya Allah, bahkan sampai ketika melihat anaknya itu lebih perasaan lagi. Jadi nek ora kurban hatinya merasa ya Allah. Terus tambah-tambah kalau melihat anaknya itu lebih perasaan lagi. Apa ya? Jadi nek di Batur itu anak dengan anak sama anak itu saling cerita. Anku kurbannya apa? Bapaknya wedhus. Masa bapaknya wedhus? Bapaknya kurban, wedhus ora bapaknya wedhus gitu. Bapaknya wedhus, bapak saya sapi terus. Lah kowe yang bapaknya ora kurban. Itu. Jadi anak saja ketika menyampaikan bapaknya nyong ora, itu sudah dengan nada yang yaitu orang tua ya Allah, itu segitunya. Kenapa sampai melihat anak juga menjadi lebih perasaan? Karena rata-rata di sana itu anak itu menjadi motivasi orang tua harus kurban. Ini kalau habis Lebaran Idul Fitri itu biasanya anak-anak langsung tanya, Bapak ngemben badhe kurban sapi nopo mbek? Nanti setelah itu mendekati seperti ini, Bapak mpun tumbas sapi nopo dereng?
Bapak pun tumbas embek napa dereng. Nah, pertanyaan itu sing kemudian orang tua, ya Allah. Pas orang duwe duit, anak wis takon korban apa itu. Nah, itu yang saya sebut ketika sudah pernah korban sekali, maka korban terus sekalipun pas nggak punya duit. Tapi kalau nggak punya duit korban perasaan. Loh, kan enten nggih yang nggak korban tapi ora bisa lah keprige wong ora bisa. Barang yang lain cari bambu untuk patok sapi, nyong ya melu luru bambu gawe sendik. Nggih, kan ada yang seperti itu kan? Nggih, ada yang seperti itu. Jadi kalau di Batur itu kalau sudah korban sekali selalu korban terus. Nah, ini insya Allah ini kabar yang beredar. Ini kan qadarullah dunia pertanian sayur mayur lagi tidak baik-baik saja. Sementara Batur dan sekitarnya itu barometernya sayur mayur. Kalau tanine apik ya ekonomi pedagang apa semua apik. Tapi kalau pas enggak, bahkan kayaknya berdampak ke Wonosobo nggih. Kalau petani nduwuran pas regane larang, pasar Wonosobo ya melu rame. Tapi nek sepi ya pasar melu sepi. Nah, sama Batur juga seperti itu. Tapi insya Allah ini tetap sohibul kurban tetap bertambah. Kok bisa? Nah, pertanyaannya kok bisa? Ada, ini hebatnya di Batur itu ada anak muda, nggih, cah nom-nom itu sing dia itu senenge kelayaban dakwah. Karena pedomannya adalah kita sebagai orang muslim adalah punya kewajiban untuk berdakwah, dan dakwah tidak harus di atas mimbar, tidak harus hafal hadis, tidak harus hafal Quran. Itu pedoman kita adalah tetap harus berdakwah. Terus di mana kalau nggak di mimbar? Dengan ngajak, yuk ngaji, itu juga sudah dakwah. Lah ini ada anak-anak muda yang senengnya ngendong-ngendong, terus takon korban ora, yang kayane urung. Ngapa sih? Wah, jan pingine sih luar biasa tapi urung. Ket mbiyen nang takoni kok mesti urung terus. Lah wong duwite urung kumpul, wis tuku mobil urung. Apa maning mobil wong korban urung. Bertahun-tahun tak takoni korban urung. Tuku mobil juga urung. Lah terus untungnya apa? Mobil ora, korban ora. Mending korban. Lamun ora tayang tuku mobil, besok nang surga nunggang wedhus. Nah, ora akhirnya mikir ya. Dan alhamdulillah ini sudah ada 3 orang yang hasil dakwahnya anak muda itu sing belum pernah korban tahun ini korban. Kenapa? Ternyata informasi harga kambing, harga domba sekarang turun. Jadi sing tahun lalu itu mungkin 2.500, 2,5 juta, sekarang paling 2 juta. Nah, dari situ malah sing tadinya tidak pernah bisa korban dengan uang yang 2 juta sudah bisa, itu akhirnya bisa korban. Dan kalau di Batur itu ngeten, patokannya mboten masalah gede lemu mboten, tapi pantes orasi gitu. Ki ana wedhus rega 2 juta. Pertanyaannya sohibul kurban mesti pantes ora. Jadi ketika ditawari, kami tidak langsung murah temen, tidak, tapi 2 juta, pantes ora? Pantes, wis pantes temenan. 2 juta saiki wis pantes. Itu. Jadi orang Batur itu bukan murah tok tapi pantes apa ora. Jadi istilahnya kalau anak laki-laki mau nikah biasanya arep bojone yang apa sih? Ya nek saingi kondangan ya pantes. Nah, ya patokane para pejantan kan ke para kaum pria kan angger mencari istri sing ayu ora lah, sing penting diajak kondangan pantes. Lah
korban juga ketika ditawari 2 juta, pantes ora? Pantes. Nah, kemudian untuk di Batur itu memang itu Bu Solehah guru saya itu menjadi saksi Batur sumber itu apa nggih, pembagian dagingnya memang melimpah, termasuk kalau pembagian daging di Batur itu hitungannya itu jumlah kepala. Jadi satu rumah misalkan kok ada 10 orang berarti dapat 10 bungkus, dan satu bungkus itu kisaran 2,5 sampai 3 kilo. Oke. Dan apa? Sapi sampai 80, kemudian kambing hampir 300, itu kurun waktu sampai asar itu sudah bisa terbagikan. Kok bisa? Bisa. Karena setiap sohibul kurban bertanggung jawab kepada hewan kurbannya. Jadi yang nguliti, yang motong-motong itu sohibul kurban. Setelah dipotong-potong kemudian diserahkan kepada panitia induk. Lah, panitia induk itu tugasnya tinggal bagi. Nah, cepatnya Batur itu tidak pakai timbangan. Lu kalau pakai timbangan ya sampai 3 hari 3 malam, puluhan ton. Oke. Jadi modelnya pakai terpal, terus langsung di kotak-kotak itu. Jadi ke sana 10, ke sini 10. Gimana, ada kesalahan? Gimana sini? Gini Pak? Hah? Banget tahu nih dolanan kayak iki ya. Oke. Jadi ke sini 10, ke sini 10, oke. Jadi 10 kali 10 berarti 100. Lah kalau ada 10 terpal berarti sudah 1000. Kalau mau bikin 10.000 bungkus berarti tinggal 10 kali, dah cepet. Dan model begitu pun tidak kemudian ada yang ini cuma sekilo, ini 2 kilo, enggak. Paling selisih ya 1 on, 2 on. Itu. Jadi yang bikin cepet itu. Kemudian dari sohibul kurban itu sudah memilah, jadi daging sendiri, tulang sendiri. Kalau jeroan, jeroan itu dikasihkan sohibul kurban, dipasrahkan. Jadi tidak diurusi panitia. Wah, diurusi panitia ya ndak sempet, ndak rampung. Akhirnya jeroan itu diberikan kepada sohibul kurban. Sohibul kurban terserah mau dimasak sendiri monggo, diberikan orang lain ya monggo. Tapi untuk daging dan tulang itu diberikan pada panitia. Jadi nanti baginya pertama daging, setelah itu cukup terus dikasih tulang. Jadi per bungkus itu ya ada tulangnya, ada dagingnya. Itu. Nah, kemudian di Batur itu dalam pembagian sesuai jumlah itu misal hari ini keluarga saya sudah didata. Jadi masing-masing musola itu ada yang data. Saya misalkan 6 hari ini 6. Tapi kok bar sholat id istri saya melahirkan tambah 1 langsung. Jadi bukan bayi mangan nurung ya. Mboten. Di Batur itu mangan ora mangan, itu kalau ada jumlah jiwanya ya dapatnya segitu. Bahkan ini panjenengan kemudian ngabari hari H mau silaturahim ke Batur menyaksikan langsung, itu nanti dapat jatah. Itu. Lah tadi itu kan saya pagi subuh saya ngisi di Temanggung. Saya sampaikan jamaah Temanggung yang ratusan itu kalau ke Batur juga nanti dapat jatah. Lah
Kalau misalkan tadi itu sekitar 300-an ya, 300 atau 400 kali 3 kilo berapa? Berapa? 1 ton berarti 12 kintal. Itu, nggih. Lah, saya habis ngisi di Temanggung langsung lari ngisi di Punggelan perbatasan dengan Purbalingga itu. Ternyata jamaahnya ribuan. Tak itu misalkan ini 1000, terus silaturahim ke Batur semua pas hari H. Kan sholat idnya kan Jumat. Lah misalkan dari jamaah yang 1000 itu ke Batur dulu, terus motongnya di daerah itu Sabtunya, berarti Jumatnya untuk silaturahim ke Batur, itu pulang sudah berarti 3 berapa? 1000 kali 3 kilo, 3 ton. Dapat 3 ton itu. Tadi tak sampaikan, napa nggih mawon nggo? Guyu kabeh. Jadi tamu itu dapat, yang penting ngabari dulu, dijatah. Gitu. Karena ya memang, dan daging yang melimpah seperti itu pun itu dibagi setiap kakak masih sesuai jumlahnya, yang dikeluarkan masih ribuan paket. Yang dikeluarkan misalkan sini ini jamaah Malsin kok ada tempat mana yang membutuhkan gitu, nah, nanti bisa ngirim surat ke Batur, yang penting jangan terlambat, itu nanti dapat. Nah biasanya dari yang minta itu sampai di sini kemudian dibongkar lagi. Kalau misalkan dari Batur 100, bahwa sini bisa dibikin 300 bungkus. Loh 300 bungkus masih 1 kilo itu loh per bungkus. Apalagi kalau dibikin setengah kilo, berarti 600 bungkus. Keren. Bahkan dulu itu pernah di Batur itu mengirim ke tempat-tempat yang itu masih dalam keadaan hidup. Jadi ada 2, 3 sampai 4 kambing yang dikirim kemana dalam keadaan hidup, dipotong di sana, tujuannya untuk mancing agar daerah situ kemudian berkorban. Tapi malah malah gantung ke, ya udah akhirnya dakwahnya berhenti gitu. Nah pertanyaannya, ketika ada orang Batur korbane melimpah viral, rata-rata orang jawabin apa? Ya memper lah, Batur wonge sugih-sugih. Iya Pak ya? Iya. Spontan ucapan jawaban yang disampaikan oleh yang mendengar Batur itu viral, itu mesti jawabannya satu. Ya iya Batur wonge sugih-sugih. Mohon maaf, saya klarifikasi, saya sebagai orang Batur bicara kurban di Batur bukan karena kemampuan, tapi karena kemauan. Buktinya apa? Ada yang model nabung, ada yang model beli kambing 2, bahkan ada orang yang mohon maaf kerjanya serabutan, bukan majikan, bukan bos, tapi setiap tahun kurbani kambingnya selalu terbesar. Korban terbesar gratis. Loh kok bisa? Bisa. Jadi habis lebaran kayak niki dia beli kambing 2, kan masih murah itu. Lah dirumat sampai setahun. Nanti pas hari Idul Adha seperti ini cari yang terbesar di korban sendiri, yang nomor 2 dijual. Nanti uangnya buat beli calon lagi 2 lagi. Itu kadang-kadang masih punya untung. Dijual misalkan laku 4 juta, buat beli 2 mungkin 3 juta atau 3,5, masih untung 500, dipiara. Dia itu ngarit 1 kandi untuk 2 ekor kambing kan cukup. Jadi sampingan tapi punya kambing besar. Berarti bukan karena kemampuan tapi kemauan. Orang yang mampu tidak punya kemauan,
tidak mungkin korban, jelas nggak mungkin korban. Mampu tapi tidak mau. Sekarang kebalikannya, mau tapi tidak mampu, korban enggak? Mampu apa? Mau tapi ora mampu, korban apa mboten? Ora. Ayo, sing pakem, ayo. Ya. Yang pasti ya, yang pasti punya kemampuan, tidak punya kemampuan, positif tidak korban. Wis dibolak-balik kayak apa tetap ora korban. Wong tidak mau, tidak mampu tapi mau. Tidak punya kemampuan tapi punya kemauan. Bisa korban enggak? Nah kayak kowe tegas nih, bisa. Ini pangapunten, mohon maaf, pada bawa kendaraan mboten? Mobil apa motor? Wis sah kabeh apa iki utang? Banyak orang yang sebetulnya urung mampu tuku mobil, urung mampu tuku motor, tapi punya kemauan besar. Punya enggak? Akhirnya punya mobil, punya motor enggak? Punya. Walaupun uang, bukan uang muka, DP. Nah, kula lah sering uang muka. Saya bangun pondok, karena nggak punya sertifikat, nggak punya apa, ya wis datang ke toko bangunan terus pakai uang muka. Uang muka dengan DP beda loh. Kalau kalau uang muka ya wis udu rai gitu kan, udu kepercayaan. Tapi kalau DP dengan uang. Dan orang yang punya kemauan besar itu dipas-paske. Contoh punya kemauan pengen beli motor, akhirnya dipas-pasan. Bu, bismillah lah ya bu, tuku motor. Kena ora tuku motor, jal, gue ngater anak, terus gue ngater kowe, repot, ngojek ya duitnya dihitung-hitung luwih akeh. Wis lah, bismillah ya bu, tuku duitnya, wis lah DP. Karena punya kemauan yang kuat, jane belum mampu. Terbeli enggak? Terbeli. Dan rampung enggak? Walaupun ngangsur 3 tahun, 4 tahun, rampung enggak? Rampung. Semua rampung. Cuma rampungnya 2 macam. Ana sing rampung bener-bener lunas, ana sing rampung di lu sing penting kan rampung. Tapi saat itu kan terlaksana karena kemauan besar, tapi kemampuan tidak ada, terbeli. Jadi kemauan itu lebih besar dan bisa mewujudkan sebuah keinginan. Tapi kemampuan belum tentu. Ngapunten, ada orang sing sugih pol tidak punya motor, bahkan dapat hadiah motor dari BRI itu malah dijual. Kenapa? Karena orang seneng motor. Karena nggak seneng orang bisa numpak motor. Tapi banyak orang yang sebetulnya belum mampu tapi punya kemauan kuat sehingga beli motor. Nah sama di Batur banyak yang nekat, ada yang model nabung. Terus sebetulnya ini mohon maaf jamaah bapak, ada yang masih ahli hisab? Ada mboten? Ibu tukang ngudut rokok paling murah berapa pak? Berapa? 40? Sing murah lagi 40 ada mboten? 20? 20 ada? Nah, katakan 20 lah. Orang yang setiap hari bisa merokok 1 bungkus dan harganya 20.000, itu harusnya sudah ringan sekali korban. Tinggal kemauan. Terus gimana? Kalau kemauannya besar untuk berkorban,
Tidak kemudian berhenti merokok, rokok tetap jalan, kurban tercapai. Caranya gimana? Sing tadinya sehari sebungkus, setengah bungkus. Sing setengah bungkus 10.000 ditabung. Sebulan berapa? 300 kali 12 3.600.000 oleh wedhus ora? Dapat. Sekarang ibu-ibu. Putrane ibu-ibu kalau jajan anak satu sehari habis berapa? 10.000? Ora cukup lah cah saiki. Ora cukup lah. Oke. Anak sekarang itu kayaknya 10.000. Bocah siki kat diwai duit 2.000 kagelem itu mesti kaya setrika. Mesti kaya setrika. Maksudnya kaya setrika apa? Wae 2.000. Bu, ki 2.000. Ah, ibu 2.000. Keluar, sedelatok mlebu maning. Arto malih. Lah sing mau 2.000 wis glenteng. Wae 2.000 maning. Itu kaya setrika, tapi anggar 5.000 mandan mending, mandan suwe. Tapi nanti minta lagi. Esok arep mangkat sekolah 5.000. Bali sekolah 5.000. Awan 5.000. Arep turu 5.000. Nah biasanya ibu-ibu terus bocah ka duit terus. Iki terakhir. Wah biasanya anak ancaman iki terakhir. Yang bocah ya. Nggih, tapi bar niku njaluk maning. Mau terakhir kan iki terakhir. Jadi seorang ibu itu menjadi kebiasaan setiap njaluk duit aweh tapi domei disit. Domei duit terus tapi karo ya. Nah, bocah ya paham begitu domei ya. Santai bae, engko li cair kan ya. Lha wong angger domei cair ya domei Pak ya. Tenang apa? Cair. Ya cair temenan itu. Nah, saniki ngeten Bu. Anak saja satu anak jajane 20.000 atau 10.000 lah. Nek anake jajane 10.000, ibune kudu mulai ngesuk melu jajan. Syukur ibune 10.000. Kalau ibune ora 10.000, nyong ya wong wis tua ya 5.000 bae lah. 5.000 kali 1 bulan 150. 150 kali 12 1.800.000. Pas hari raya kurban kurang setitik paling nambah 500 atau 700 kurban. Terus mau alasan apa? Karo udut meni, kapan ya nyong tayang kurban? Kapan ya? Sing ngebul kapan bisa kurban? Lah kuwi rokoke pira? Nyong rokoke nek ora sing 40 ora. Tapi bisa kapan ya Allah bisa kurban? Kalau andekan itu yang 40 terus separuh berarti berapa? 2 kambing loh. Nggih, 3.600.000 kali 2 7.200.000. Wedhus loro. Maka yang pokok kurban itu bukan kemampuan tapi kemauan. Itu. Kemudian Bu, kalau bisa sedaya mawon, kalau pas bisa kurban anak untuk menyaksikan. Anak menyaksikan, syukur anak dijak untuk menguliti, untuk memotong, itu pendidikan langsung. Karena dengan demikian anak menjadi tertanam, ngapunten, karena orang Batur itu apa nggih? Kenapa menjadi menikah terus? Anak selalu ikut. Ngapunten, kula niku kelas 3 SD pun mahir nguliti kambing. Kelas 3 SD. Kok bisa? Karena mulai TK wis melu bapak. Kelas 1 sudah mulai nguliti, kelas 2, kelas 3 mahir, kelas 5 sudah nguliti sendiri karena bapak sedo. Jadi kelas 5 saya sudah betul-betul mandiri. Gitu. Nah, ini yang membuat setiap menjelang kurban anak niku, bapak pun tumbas dereng. Satu melihat rubuhe wedhus, kedua melihat ngalirnya darah, ketiga pas nguliti. Ini pendidikan langsung. Berarti kan kita sudah melaksanakan ku amfusakum wa ahlikum naro. Ini anak itu punya napa nggih?
pokoknya besok nyong nek wis gede, besok nyong nek wis duit-duit. Maka di Batur saniki sudah 2 tahun ini, 2 tahun atau 3 tahun itu ada anak-anak muda yang korban satu sapi sendiri dengan harga 35 juta, 40 juta sendiri. Jadi punya kemareman sendiri loh, bukan 7 orang. Kan batas maksimal 7, tapi kalau 6 boleh, 5 boleh, 4 boleh, 1 juga boleh. Itu anak muda bisa korban sapi sendiri. Dan itu menjadi program rutin, pokoknya setiap tahun kudu bisa sapi siji. Bukan untuk pamer mboten, tapi sebuah kemaraman. Apakah kemudian yang lain tidak tergugah? Nggih. Ya Allah, kapan ya bisa tiru mas kai korban sapi siji? Itu. Kemudian di Batur itu apa nggih? Ada sing model nabung. Jadi saya tidak mampu terus ngajak 6 orang. Nggih, 6 orang kita ajak, yuk nabung. Nanti begitu dapat sapi 1, berarti dia dapat jatah 1 karena udu tenaga. Saking pingine korban. Jadi di Batur itu banyak model. Lah nabungnya itu tidak dipatok nabung harus 100.000 mboten. Terserah mau nabung berapa. Yang penting nanti sampai hari H kurang berapa, ada yang pas, ada yang lebih. Intinya nabung. Gitu. Oke. Jadi napa nggih? Ya karena lingkungan itu. Karena lingkungan, jadi satu contoh nggih, di musola ngen kula niku, satu musola itu ada 18 kakak. Nggak tahu nek saniki. Itu 18 kakak niku sing korban 15 kakak. Satu musola loh. Alhamdulillah ada panitia induk. Andekan tidak ada panitia induk, berarti nyembelih dewek, kuliti dewek, potong-potong dewek, pangan dewek. Lulang nggih. Lah terus 3 kakak sing ora korban, wae ndase tok karo sikile. Itu 1 kakak oleh ndas 5, sikile 20. Loh kan bener ya? 15 bagi 3 5 kan? Terus kakinya 4 kali 5 20 bener. 1 kakak ora korban bae oleh ndas 5, sikile 20. Alhamdulillah ada panitia induk. Jadi setelah dipotong-potong kecil kirim ke panitia induk. Gitu. Jadi pembagian bungkusannya itu kula dengan istri 2 orang tok sing korban nanti dapatnya 2 bungkus. Orang yang tidak korban tapi kok keluarganya 10 berarti dapat 10 bungkus. Berarti sing korban oleh 6 kilo, sing ora korban 30 kilo. Berarti mending sing pundi? Ayo, sing korban wong loro oleh 2 bungkus. Sing ora korban karena keluargane 10 oleh 10 bungkus. Mending sing ndi? Ya mending sing korban walaupun cuma 2 bungkus. Gitu. Inilah semangatnya luar biasa di Batur. Jadi motivasi kepada orang yang belum korban itu luar biasa. Ditambah lagi menjelang korban itu napa nggih? Ngendong-ngendong dongengi wedhus, ngendong-ngendong dongengi sapi. Ini sehingga sing belum korban, ya Allah, kapan ya angger ketemu wong ya. Kowe wis oleh wedhus durung? Kowe wis oleh. Jadi di Batur itu wis oleh wedhus durung? Wis oleh sapi urung? Maka sing tidak korban kan dadi ya Allah. Nggih. Ya Allah kapan, ya Allah kapan. Ini sing memotivasi orang tidak korban menjadi pengen korban. Jadi lingkungan itu pengaruh sekali. Itu. Lah lingkungan seperti itu berpengaruh, apalagi lingkungan
keluarga, mendoktrin keluarga agar bisa kurban besok. Maka biasanya satu rumah itu cok kurban sampai 2 ekor. Bapak ibune kurban, anak sing wis usaha juga kurban. Itu di Batur seperti itu. Dan itu satu komplek. Jadi sing biasa viral di satu gedung sing bertonton itu di keleresan di kompleknya saya. Jadi saya saksi hidup sejak di dalam kandung badan. Kula nang jero weteng wis melu ngeleti. Nggih di Batur. Nah, kemudian trik yang ketiga, nggih, ada yang model nabung sing tadi niku nggih. Jadi ada sing model ngingu 2 itu, beli 2 terus dijual 1, nanti sing dijual buat beli lagi. Kemudian ada yang model nariki, ada yang model nabung ke ada yang BTM pasaran nggih. Jadi tidak ada yang narik, tidak ada apa nggih. Kalau tadi kan ada satu orang yang narik. Nah, ini dipasrahkan ke ada tamziz, ada ya bang-bang di Batur itu sing gelem ke rumah. Itu ada yang model gitu, nabung. Nanti menjelang Idul Adha diambil. Ada yang model seperti itu. Intinya gimana caranya bisa kurban. Maka di Batur selalu naik. Nah, biasanya ngeten, ada yang tahun ini tidak kurban, tapi ada yang tahun kemarin tidak kurban, tahun ini kurban. Itu yang membuat grafiknya tetap naik gitu. Terus kurban itu kan kambing, sapi boleh perempuan, Bu. Nggih, tidak harus laki-laki. Ibu juga boleh dikorban. Betina itu juga boleh. Nggih. Tapi kalau sapi kalau nggak salah itu ada aturan. Nggih. Sapi kalau nggak salah itu ada aturan, kalau sudah punya 10 betina baru boleh potong kalau nggak salah itu. Tapi kalau cuma 1 kok dipotong lah itu tidak boleh. Tapi kalau kambing kayaknya saya belum dengar aturan apa enggak itu. Cuma ya tetap mantepnya tetap sing lanang karena dagingnya lebih akeh. Lanang itu dagingnya lebih banyak. Lah ibu-ibu dengan saya kayaknya akeh nyong kayaknya. Nggih. Kemudian harus sempurna. Tidak boleh cacat. Ini sih hal sudah mendengar semua. Tapi kemudian ngeten pertanyaannya, pas hari H diantar sapi atau kambing kemudian kecelakaan pas menurunkan kejepit atau kakinya patah, sah mboten? Kan harus sempurna, tidak boleh cacat. Berarti boleh, sah. Bapak-bapak sah? Malah bingung. Betul Ibu, sah. Pas akad sehat. Kecuali gini, anak wedhus murah, sungune hilang, tapi lumayan selisih 1 juta. Wis lah ora apa-apa, nimbang ora kurban. Ini yang tidak boleh. Nah, ada kejadian di kota, nggih. Jenenge wong kota niku cari praktis. Jadi menjelang sholat Id itu sapi dirobohaken terlebih dulu. Dirobohna, diikat, tujuannya bar sholat Id gos gitu. Apik. Nggih. Alhamdulillah Allah berkehendak lain. Bar sholat Id wis anteng. Tidak bernyawa. Mungkin karena diikat karena prosesi lama nggih. Jadi bar diikat terus mungkin tinggal adus, tinggal sholat Id lama, mungkin gerak-gerak terus mungkin suwe-suwe seret mati. Sah mboten? Lho kok mboten sah? Belum waktunya. Tapi akadnya kan sehat. Waktu beli kan sehat, waktu merobohkan hidup, waktu ngiket hidup. Belum sembelih. Belum. Kurban itu
itu kan pas penyembelihan Heeh. kurban, tapi ketika belum disembelih otomatis ya belum masuk. Karena belum disembelih, padahal sudah beli, sudah dirobohkan, sudah diikat, tapi belum disembelih sudah mati, berarti tidak sah. Ayo, matinya bukan karena disembelih tapi karena kejiret. Berarti korbannya tidak sah. Sah betul? Korbannya sah. Kan sudah mengeluarkan harta, sudah beli, sudah diikat. Qadarullah, Allah berkehendak lain. Kalau niat korbannya tetap dapat pahala niat korbannya, tapi dagingnya ora sah. Nggih. Maka kalau kejadian seperti ini tidak usah beli, tidak usah beli yang baru. Tapi kalau orang mantep, ya monggo boleh. Aja maning tuku maning wong korban 10 be oleh, nggih. Apa boleh tak wong itu sudah beli itu? Ya boleh, beli lagi ya boleh. Tapi seandainya nggak punya duit uang pas-pasan ya sudah. Berarti niat dan pahalanya sudah dapat karena sudah menggelontorkan harta. Termasuk mohon maaf orang yang sudah daftar haji belum berangkat haji sudah mati. Kuwi kan kasusnya pada urung disembelih wis mati. Sapine maksudnya sapi urung sembelih mati. Wong wis daftar haji urung mangkat mati. Kan sami. Bahkan lah informasi ndak tahu kalau hari ini nggih. Kalau 3 hari yang lalu itu daftar haji antrinya 33 tahun. Berarti kalau jenengan ini jamaah ada yang umur 50 berarti berapa? Ngemben pas mangkat 83. Banyak orang mikir mangkat ora yo. Lho nyong ngemben 83 apa umure tekan. Daftar urung wis mikir mati. Nggih. Ini saya sarankan nanti didakwahkan ke saudara-saudara yang punya komberan rezeki apa umur 50, apa 60, apa 70 segera daftar. Kenapa? Karena ndak ada ruginya. Urung mangkat mati, uang kembali utuh. Atau bisa diwariskan anak. Bahkan kalau urung mangkat wis mati itu pahalanya double. Satu dapat pahala haji, kedua kalau keluarga kemudian uangnya di masjid, pondok berarti pahalanya double. Dan paling penak orang sudah daftar haji urung mangkat mati. Kalau yang sudah daftar haji sudah mangkat, alah walau a'lam ingin mabrur apa wis mabur. Karena paling berat kan nahan menjaga setelah haji. Di saat haji orang tidak boleh padu, tidak boleh jengkel, tidak boleh reang. Harapannya setelah pulang haji itu bisa menjaga itu. Anak sing balik haji malah pegatan kok. Ada. Balik haji malah cerai. Padahal maksudnya sepulang haji kemudian bisa menerapkan itulah cara menjaga haji mabrur. Lah nek pun kaya kula sing riyen 97 berarti kalau sampai sekarang sudah berapa tahun? 28 tahun nggih. Gen apa ora? Terus haji yang kedua kula 2012 sampai sekarang berarti 13 tahun. Gen apa ora? Tapi belum mangkat sudah daftar kok mati. Ngapunten guyoni saya nggih. Paling penak niku urung mangkat haji wis daftar haji mati. Penak pol. Pas takoni malaikat Islam syahadat ya mestilah. Salat rutin jamaah. Puasa aben taun. Zakat anak kaleng lazismu nang omah rutin. Haji saleh sapa urung mangkat wis dipateni itu. Nggih.
Loh, guyon yo sing mboten mungkin tayang jawab kaya niku lah ngarang. Ning iki dongengan kula jenengan. Tapi kalau kula jenengan sudah mampu nggih, tapi ngitung-ngitung mangkat orang kula urung mangkat wis mati, temenan urung mangkat mati, urung daftar. Takoni malaikat, Islam. Syahadat ya iyalah. Salat rutin jamaah. Puasa ben tahun. Salat apa? Zakat anak kaleng lazismu. Haji nyong ngitung-ngitung jari Pak Furhan gue sek 33 tahun tak hitung nyong dadine 83 tahun bukan urung mangkat mati ya mending ora tak daftar. Oh ya gejek sisan. Nggih. Jadi yang penting itu sudah menyisihkan sebagian hartamu untuk daftar haji. Haji itu syaratnya mampu, tidak hanya sekedar mau, tapi mampu. Artinya mampu apa? Ada yang ditinggal untuk keluarga, okay? Ada yang untuk daftar, ada yang untuk sanggup perjalanan. Itu yang disebut mampu. Selain mampu secara kesehatan. Nah, kalau kesehatan biasanya niku pakai surat istitoah. Setelah daftar nanti ada surat istitoah, sehat apa tidak. Ketika mendapat surat istitoah berarti berangkat. Tapi kalau duit itu yang pertama. Nah, kalau sudah daftar, sudah mampu kan berarti daftar. Lah soal mati dan melaksanakan dan tidak itu karena sistem. Nggih. Jadi lah niki ngapunten. Monggo kita dakwahkan jangan sampai anak sing wis daftar urung mangkat malah dijokot terus nggo umroh. Salah. Sing bener daftar haji umpul-umpul duit malih nggo umroh niku sing bener kaya niku. Jangan kemudian wis daftar ana sing mervokasi percuma. Mati mengko. Temenan, mati mending cukut nggo umroh. Ampun, mending tetap itu biarkan, kemudian mencari rezeki lagi berangkat umroh. Ini loh. Maka sing paling pokok monggo berkaitan dengan kurban, berkaitan dengan haji. Sing wis duwe rezeki monggo segera. Alhamdulillah dengan kula dakwah seperti ini banyak yang selesai pengajian kemudian ngabari, "Ustaz, alhamdulillah kula pun daftar." Lah mau nih kula niku berpikir engko la urung mangkat mati, engko urung mangkat mati. Tapi begitu Ustadz menyampaikan ya paling penak wis daftar urung mangkat mati. Alin jawab penak. Lah kula niku mengi-mengi mikir kanggo nyonek mati. Alin jawab prige ngoten nggih. Niku ternyata guyone kula niku ternyata manfaat. Akhirnya anak muda sing umur 50 niku sudah pada daftar. Wingi malah enten sing njaluk daftar langsung ana paling daftar li sapa bae saged niku. Artinya senajan saya mengilustrasikan kayak guyon tapi ternyata bermanfaat. Oh iya ya, sing penting wis daftar. Ini sudah Isa? Disudahi apa dirampungi? Napa enten sing badhe takon tentang mampu atau mau? Nggih, kalau hukum-hukum insya Allah wis apal kabeh lah. Sah dan tidaknya, haram dan tidaknya, pembagian daging gimana, insya Allah pun paham. Karena sekarang di medsos lagi ramenya pembahasan kurban. Tapi teknik bagaimana sing dereng kurban, kemudian bisa kurban, ini yang kadang tidak dibahas di medsos. Nah barangkali dengan ini nanti ibu-ibu, bapak-bapak bisa menyampaikan ke saudara. Nek kurang marem mangke sekali bu guru niku lho lah. Nggih dongengan temenan ora sibuk kok lho Furhan Saram Banjar ngelombo angger saling iki napa? Ngapusi gitu ya. Kula Furhan ngapusi ngoten nggih. Memang sistem dibatur seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat dan monggo saya beri kesempatan bukan ada yang pengen silaturahim menyaksikan bagaimana prosesnya dan pembagian karena kan hari tasyrik kan tidak hanya Jumat. Jadi mungkin wis Jumate usah motong tanggung Jumatan mending Jumate nggo silaturahim ke batur kita motongi Sabtu atau Ahad. Bagaimana cara menguliti dan
sebagainya, kenapa bisa secepat itu. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz Burhan atas penyampaian masalah kurban tadi, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup kajian Malsin kali ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.